Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Mari kita bersama belajar mengikuti Tuhan dengan benar dan belajar kebenarannya lewat renungan ini. Kita semua sudah tahu bahwa kita hidup di bawah sistem yang sudah ada. Pembayaran dan pembelian kita pun sudah digiring dengan sistem yang ada, yang semuanya serba praktis, mudah, gampang, tidak memakan waktu. Kita semua sudah mulai meninggalkan cash atau tunai yang ada. Penjual-penjual sudah menyediakan pembayaran yang praktis untuk pembelinya, sehingga orang perlahan-lahan sudah meninggalkan cash atau tunai dan memilih pembelian yang praktis dan mudah dipakai. Kalau tidak memakai pembayaran yang praktis, berarti kita tidak bisa menjual atau membeli. Wahyu 13 ayat 17 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Daniel yang mendapat penglihatan akan masa yang akan datang yang terjadi sesuai dengan situasi sekarang yang tercatat dalam Daniel 13 ayat 14 sampai 18. Nebukadnezar berkata kepada mereka, Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih saudara-saudara untuk tidak menyembah patung emas itu, dan mereka menghadapi perapian yang menyala-nyala. Mengapa mereka memilih untuk tidak menyembah patung emas itu? Karena mereka hanya menyembah Tuhan yang mereka kenal, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita pun hanya menyembah kepada Tuhan Allah sebagai Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Menyembah kepada patung emas dalam segala bentuk pada zaman sekarang belum tentu berbentuk patung emas, tetapi bisa berbentuk segala sistem yang sudah ada dalam dunia ini. Tampaknya baik, indah, seperti juga buah terlarang yang dimakan Hawa, tetapi menjebak karena sudah dilarang Allah Bapa. Sehingga kalau dimakan membuat manusia terpisah dari Allah. Ingat, arti dosa adalah separate atau manusia terpisah dari Allah. Saudara, zaman sekarang bukan berbentuk buah terlarang lagi, tetapi bisa berbentuk lain yang kalau dipakai atau di-apply mempunyai arti praktis, mudah, ikut kemajuan zaman. Dan kalau tidak di-apply, manusia tidak bisa membeli atau menjual, yang lama-kelamaan menuju
kepada kematian, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang akhirnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah kematian itu? Dimasukkan ke dalam api perapian yang panas dan menyala-nyala. Tuhan berkehendak yang lain. Mereka mengalami ini semua untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang yang melihatnya tersentuh takjub dan percaya kepada Tuhan. Mereka luput dari kematian, dari api yang menyala-nyala dan panas itu yang tidak membakar mereka, yang kita bisa lihat ayatnya di Daniel 3 ayat 27 dan 28. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Ternyata, saudara-saudara, orang yang keempat adalah malaikat Tuhan yang menghindarkan 3 orang itu terbakar dalam perapian yang menyala-nyala. Dan peristiwa ini membuat Raja Nebukadnezar dapat mengatakan, "Terpujilah Allah." Demikianlah renungan hari ini, saudara. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.